آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبات أجفلت غفرا من الغنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زال يلقاهم في كل مؤترق حتى حكوا بالقنا لحما على وضعه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والدفرار فكادوا ينبضون به أشلت مع الإقبال والرخاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita sampai pada halaman 10 baris ngandap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wusulu fayajibu ala rajuli wa mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyun. Wa yajibu amal wuslu anapun utai mandi iku fayajibu wajib mandi niku ala rajuli kanggene tiang jaler wal mar'ati
lan tiang estri idza kharaja li ahadihima nalikane metu li ahadihima manfaat untuk keduanya apa maniyun mani fiyat zotin dalam keadaan sadar menawi enten tiang apa itu laki apa itu perempuan ternyata keluar sperma, jangan keluar sperma itu macam-macam penyebabnya. Kanggene lare sing wis likuran mendukur durung ono calon, maka delok HP ini bisa khurujul mani. Kalau ternyata keluar spermanya, dia wajib mandi. Gak peduli itu laki atau perempuan. Au naumin utawa dalam keadaan tidur, walau kotrotan senajan keluarnya sedikit sangat. Enten tiang keluar spermane, apa itu sedikit lebih-lebih banyak jangan, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Wa idza ulijatil hasyafatu fi duburin au kubulin, menawi hasyafah niku helm itu dimasukkan ke kubul atau dubur, maka wajib mandi jangan. Wa illam yakhruj maniyun, walaupun enggak keluar sperma tapi helmnya masuk, maka wajib mandi. Wala waqa'an tisarun, bahkan walaupun toh ngapunten alatnya kalau enggak tegak, alat kulo katakan enggak tegak, tapi keluar sperma, maka wajib mandi. Atau enggak keluar sperma tapi dimasukin ke kubur dan dubur, maka wajib mandi. Orang itu kalau kewajiban mandi ternyata dia mengikuti kajian di dalam masjid, maka kajian itu baik, apalagi yang dibahas hukum. Tapi karena yang mengikuti kajian tadi belum mandi, maka dia duduk di masjid itu haram hukumnya. Orang duduk di masjid itu dapat pahala yang kita kenal dengan iktikaf. Tapi ketika kewajiban mandi, dia belum mandi, maka enggak diperkenankan masuk masjid. Para jamaah rahimakumullah, wa yajibu alal mar'ati idza intaqadha
hamzah menika hamzah wasl asale intaqadha in kotoa ngapunten idam kotoa nalikane mambet apa haiduha hete wanita enten wanita datang bulan zaman enten wanita datang bulan, maka ketika tuntas zaman, ketika sudah selesai, ketika wong Jawa ngarani mambet gak metu rai darahnya, maka wanita ini wajib mandi zaman. Wajib itu kalau nggak dilakukan maka orang yang bersangkutan diancam siksaan. Masuk masjid nggak boleh itu ada hukum haram. Baca Quran nggak boleh, jadi harus mandi dulu zamannya. Awaladat walau alakotan, atau wanita ini melahirkan walaupun yang dilahirkan itu belum bentuk manusia, belum bentuk baby, karena melahirkan maka dia wajib mandi Kemudian wa furudul ghusli ithnani, mandi itu ada fardunya. Kalau kemarin kita bahas fardunya wudhu itu ada 6, kalau fardunya mandi itu hanya ada 2. Wa furudul ghusli utawi fardune atus iku isnani loro. Al awwalu utawi sing pertama iku niyatut taharatu lisah. Niyatut taharati niat sesuci lisolati untuk sholat. Jadi orang yang kewajiban mandi itu harus mandi, kemudian ketika shower dibuka air turun jamaah nyampe ke badan orang tersebut, maka ketika air itu nyampe ke badannya, apa itu daerah atas, apa itu daerah bawah, maka dia harus niat. Bahasa ibu kita cilik biyen niat itu dituntun ibu, nawaitul husla li raf'il hadafil akbari fardalillahi ta'ala. Ketika air itu keluar dari shower, air ngenei badan kita, nopo sing kena dhisik iku sirah, nopo sing kena dhisik iku dodo, kula wajib niat. Niate jamaah nawaitul husla li raf'il hadafil akbari fardalillahi ta'ala. Aku mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat itu dikerjakan oleh hati. Hatine
kudu niat. Cuman bagi orang nadim zaman nggak cukup dengan hati saja, lesannya juga berucap. Ucapannya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Kalau hadas itu hadas kecil, maka niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Saya masuk ke arena ini jamaah sekalian karena banyak orang dan tangan saya nggak ada hail zaman. Hail itu kaos tangan atau kaos kaki badan saya yang bagian manapun kesentuh wanita jangan, maka saya harus wudhu gitu. Mohon maaf kalau kemarin saya menerangkan wudhu itu membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, yang sebelum membasuh kedua kaki mengusap kepala. Para jamaah rahimakumullah, ketika membasuh wajah, maka hati saya harus ngomong, aku wudhu ngilangi hukumnya hadas cilik fardu krono Allah, dengan bahasa kita jangan. Kalau kita orang Arab ya bahasa Arab, kalau kita orang Perancis ya bahasa Perancis jangan. Setiap orang yang tinggal di sebuah negara, maka setiap negara itu ada bahasanya masing-masing ya. Niat itu pakai bahasa negaranya ya. Walaupun yang baik itu sebelum hati gerak niat aku wudhu ngilangi hukumnya hadas cilik, lesan saya mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, niat itu kalau wudhu harus bareng dengan membasuh muka. Ketika air di keran saya ambil, terus saya tuangkan ke wajah saya, hati saya ngomong, aku wudhu ngilangi hukumnya hadas cilik fardu krono Allah, bareng dengan membasuh muka jangan. Kalau mandi jamaah jangan, nggak ada membasuh muka. Mandi itu membasuh sekujur badan. Ketika air nyampe ke badan saya, apa itu yang kena dada dulu, apa itu yang kena kepala dulu, apa itu yang kena air, maksudnya kaki dulu. Ketika ada anggota badan yang tersentuh air, maka hati saya niat. Niat itu omongannya hati jangan, dengan bahasa kita jangan. Kalau kita orang Jawa biasa ngobrol dengan bahasa Jawa, niat itu ya dengan bahasa Jawa jangan. Kalau kita orang Perancis ya niat bahasa Perancis jangan. Yang bagus sebelum basuh muka kalau wudhu, sebelum badan ini tersentuh air, maka saya ngomong jangan,
saya ngomong nawaitu husla lirohil hadafil akbari fadlillahi ta'ala. Cuma nggak cukup itu saja zaman. Nawaitul husla, nawaitul wudu'a, usolli fardal maghribi, itu diucapkan oleh lesan zaman. Tapi hati kudu ngomong, aku wudu ngilangake hukumi hadas cilik fardu krana Allah. Aku mandi ngilangake hukumi hadas gede fardu krana Allah. Kalau tuangan air sampai ke badan itu di bagian mana saja harus dibarengi dengan aku adus ngilangake hukumnya atas gede fardu krana Allah. Di bagian mana saja jemaah, badan kita kena air, tapi kalau wudhu harus di bagian muka air sampai dituangkan ke wajah. Wajah ini mabaina manabiti sya'ri ila zakoni, mulai tempat cukurnya rambut sampai janggut, wa minal udhuni ilal udhuni, dan mulai telinga kanan sampai telinga kiri. Itu niatnya pas membasuh muka jamaah. Tapi kalau mandi nggak pakai pas membasuh muka. Kalau mandi ketika air itu sudah nyentuh ke bagian badan, harus hati saya niat itu tadi, aku atus ngilangake hukume hadas gede. Kemudian jamaah sekalian, kalau shower airnya sudah keluar, ketika nyampe ke kepala saya belum niat. Ketika nyampe ke perut saya, air itu jamaah baru niat, maka sah mandinya. Mohon maaf, kalau wudhu jamaah enggak bagian anggota wudhu, enggak. Kalau wudhu niat itu bareng dengan membasuh muka, wajah saya basuh dengan air, saya ambil dari keran, nyampe di sini hati saya ngomong aku wudhu ngilangake hukumnya hadas cilik. Begitu seterusnya jamaah. Sekali lagi, kalau air sudah nyentuh bagian badan, bagian mana saja, ternyata hati nggak bergeming, hati gak ngomong aku atus ngilangake hukumnya hadas gede, gak ngomong begitu jamaah. Maka bagian badan saya yang sudah terkena air harus saya ulang terkena air, harus kena banyu jangan. Dulu jangan lihat di kamar mandi itu ada bahasa Jawanya cebuk jangan. Saya megang cebuk, saya ambil air dari kolam, saya ambil. Ketika ngambil, tangan saya kan terkena air, saya niat mandi, maka air yang ada
di Cibuk itu mustakmal karena saya niat mandi, ngambil air dengan Cibuk, aku niat mandi, maka mandi saya nggak sah. Alhamdulillah berkembang jamaah sekalian. Sekarang itu yang namanya Cibuk itu mesti ada pegangannya. Saya pegang Cibuk jamaah sekalian. Cibuk saya masukkan ke kolam jamaah. Niat ngambil air, kemudian saya tuangkan ke badan saya, bagian manapun, umumnya bagian atas dulu, nggak apa-apa. Di bagian tengah, di dada, baru terkena air. Ketika saya niat, ketika hati saya ngomong, aku atus ngilangake hukumnya atas gede, sah itu jamaah. Nek wudu harus tertib jamaah. Wudu harus 4 ini dilakukan semuanya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau wudu itu niatnya bareng dengan ketika air nyampe ke wajah. Ketika air nyampe ke tangan zaman saya baru niat, gak sah. Kalau wudu zaman, kalau mandi sah. Di bagian mana dulu yang terkena air, terus hati saya ngomong, aku wudu ngilangake hadas cilik bantu krono Allah. Kalau wudu harus bareng dengan membasuh muka. Kalau mandi nggak harus bareng dengan membasuh muka. Niatnya mandi itu harus bareng dengan nyampenya air ke bagian tubuh. Biasa kita mandi itu pakai shower, jamaah sekalian. Shower kita buka, air keluar nyampe ke dada saya atau ke punggung saya, ke bagian manapun sah jamaah. Para jamaah rahimakumullah, kemudian yang dibasuh itu bagian badan dari sekujur tubuh jamaah. Air nyampe ke bagian badan, hati ngomong, aku atus ngilangake hukumnya hadas gede, atau aku atus janabah, itu sah jamaah. Kalau wudu harus bareng dengan anggota yang namanya wajah jamaah, harus bareng dengan membasuh muka jamaah. Kemudian jamaah sekalian, astani utawi fardu sing nomor loro iku ta'mimu badanihi, meratakan badannya dia bilma'i, dengan air. Sekujur tubuh itu harus terkena air jemaah. Apa itu air dengan Cibuk, apa itu air dengan shower, apa itu air yang menggenang banyak badan saya masukkan ke air itu jemaah. Badan saya masukkan ke air. Ketika
bagian badan ini masuk ke air, hati ngomong, aku atus janabah, aku atus ngilangake hukumnya hadas besar fardu krono Allah. Para jamaah rahimakumullah, kemudian wajibu dan wajib ma yarahu naziru, anggota badan yang dilihat oleh orang yang berada di depannya, minal udhuni, dari telinga, wama yazharu halat taghawuti, dan bagian yang kelihatan ketika ada orang jongkok, jangan orang mandi jongkok. Jadi ketika air nyampe ke bagian badan, hati harus niat. Yang paling mudah, aku atus janabah fardu krono Allah, atau aku atus ngilangno hukumnya hadas besar fardu krono Allah. Begitu seterusnya jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, wama yazharu halat taghawuti minat duburi wa tobakoti, wama dan bagian yazharu sing kelihatan minat duburi, halat taghawuti ketika buang air besar, jangan minat duburi wa tobakoti, dari dubur dan lempit-lempitannya dubur harus terkena, jangan. Ngapunten, kalau saya mandi jamaah sekalian, saya mandi posisi saya berdiri, jangan. Posisi saya berdiri, shower, saya tekan keluar air, jamaah sekalian. Ketika air keluar, saya niat mandi wajib, niat mandi janabah, niat mandi ngilangake hukumnya hadas gede, maka mandi saya sah, jamaah. Mandi saya sah karena dibarengi niat itu dengan membasuh bagian manapun dari badan. Atau jamaah sekalian, kalau di rumah kita ada kolam, jamaah sekalian, saya kemarin diampirno teman yang mampir, kemudian saya diajak ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya itu ada kolam ya sebesar karpet ini, ya. Karpet ini separuh, ya. Maka saya kalau mandi jebur badan saya masukkan ke kolam yang banyak airnya itu, sah, jamaah. Ketika saya berada di dalam kolam, hati saya ngomong, aku wudhu ngilangake hukumnya hadas gede fardu krono Allah. Ngomong begitu itu namanya niat, jamaah. Kalau ada orang mandi, jamaah sekalian, pakai sampo, pakai sabun, pakai alat gosok, tapi hatinya nggak bergeming, jangan. Hatinya
kadek ngomong aku adus janabah, maka mandinya nggak sah jamaah. Para jamaah rahimakumullah, kemudian termasuk yang harus kena air jamaah. Wama yazharu min farjil mar'ati idza jalasat ala qadamaya, bagian yang bisa dilihat dari wanita jemaah, dari wanita duduk jongkok jemaah. Bagian itu yang terlihat harus kena air jemaah, harus kena air. Hukumnya hukum lahir, hukum zahir jemaah. Karenanya kemudian orang mandi itu posisi badannya tidak boleh hanya berdiri saja. Mandi itu ya pakai jongkok segala jemaah. Apalagi wanita jemaah, nggak pakai jongkok. Wanita mandi dengan shower, ada sampo, ada sabun cair jamaah. Tapi apa yang kelihatan dari itunya wanita ketika jongkok nggak disiram, maka mandinya nggak sah jamaah. Mandi itu harus seutuh tubuh terkena air semuanya jamaah. Alhamdulillah jamaah, kita ini anaknya orang Islam muti jamaah. Ayah ibu kita itu orang Islam yang taat beragama. Sejak kita kecil itu sudah dibimbing oleh ibu. Andai kata yang bimbing itu ayah, nggak apa-apa jemaah, sama saja. Jadi ibu, ayah itu merupakan guru pertama jemaah, yang ngajari kita segala-galanya. Kemudian fayajibu wabatini kulfatin, wabatini kulfatiman, ini namanya tarkib idhofi. Dalamnya kulupe uwong, ngapunten, lam yahtatin, yang belum sunat. Bagi seseorang yang sudah balik jamaah sekalian, dia belum sunat jamaah, maka dalamnya kulfah ini jamaah sekalian wajib terkena air. Mohon maaf, harus dipencelek jamaah. Kalau dibiarkan ada orang belum sunat jamaah sekalian, itunya dibiarkan, ketika mandi nggak terkena air, maka mandinya nggak sah jamaah. Mandi itu sekujur tubuh harus terkena air. Bagian-bagian lahir, bagian lahir itu kalau hidung itu yang bisa dilihat, panjenengan duduk berhadapan sama saya, panjenengan melihat wajah saya, ada hidung jamaah. Di hidung ini ada lubang jamaah, lubang yang pinggir ini bisa kita lihat, maka lubang hidung itu harus terkena air, kudu kesiram bani jamaah sekalian.
Para jamaah rahimakumullah, kemudian fayajibu ayyajriyal ma'u bitab'ihi, wajib air itu harus ngalir dengan sifatnya air. Sifatnya air itu mengalir ke bawah jamaah. Kalau disiram kepala saya kena air, maka air itu ngalir ke bawah jamaah. Bagian tubuh saya yang terkena air itu sudah suci jamaah. Cuman harus diratakan jamaah. Harus diratakan sekujur air, termasuk mohon maaf jamaah, air itu harus sampai pada bawahnya kuku jamaah. Kalau wudhu, ya bawahnya kuku ini harus terkena air. Kalau mandi juga begitu jamaah, harus terkena air. Yang bagian luar jamaah, bagian luar adalah bagian yang kalau dilihat bisa kelihatan. Ngapunten jamaah, kalau ada adik cewek jamaah, saya suruh jongkok di hadapan saya. Kalau adiknya nggak apa-apa, orang lain nggak boleh jamaah. Maka bagian yang bisa dilihat itu hukumnya hukum luar, harus terkena air jamaah. Ini bagian luar harus terkena air, tapi mohon maaf, dalamnya ini enggak. Kalau panjenengan berhadapan dengan saya, panjenengan melihat wajah saya, terus di sini ada lubang, dalamnya nggak bisa kelihatan, maka sing bagian dalam nggak harus terkena air. Kemudian jamaah sekalian, as-salis asyartu salis, adapun syarat yang ketiga jamaah sekalian, adapun syarat yang ketiga jamaah sekalian tentang sholat itu adalah dukhulul waktu, manjing waktu jamaahnya. Waktunya sudah masuk. Sekarang jam 6.32 jamaah sekalian. Isya belum masuk jamaah. Isya belum masuk. Karena belum masuk isya, saya nggak boleh sekalian sholat isya jamaah. Saya harus nunggu manjing isya dulu jamaah. Kecuali kalau saya bepergian jamaah. Saya bepergian sama teman-teman santri, sampai di Ampel ini menjelang maghrib jamaah sekalian. Maka jamaah saya ketika di bis, saya matur awak dhewe oleh rukhsah nanti kalau sholat maghrib kita sekalian sholat isya. Nanti sholat maghrib itu sekalian sholat isya. Kalau dikatakan sekalian itu namanya dijamak. Jadi begitu salam dari sholat maghrib langsung takbir untuk sholat isya. Dan kalau pergi saya itu sampai
80 kilo jamaah jauhnya, maka isyaknya boleh saya kosor jamaah. Isya yang 4 rakaat itu hanya dilakukan 2 rakaat saja. Jadi ketika sholat maghrib, hati saya ngomongnya hati, aku niat jamak takdim isya. Di bagian mana dari sholat maghrib itu hati saya ngomong, aku jamak takdim isya. Isya tak jamak takdim, tak karib. Setelah salam dari sholat maghrib itu langsung saya takbiratul ihram jamaah. Dan karena saya ini musafir jamaah, maka isya itu saya tarik ke waktu maghrib, yang mestinya isya itu dilakukan 4 rakaat, maka boleh isya ini saya lakukan hanya 2 rakaat. Isya saya lakukan hanya 2 rakaat. Yang namanya qashar itu jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi asyartu tsalits, syaratnya sholat yang ketiga adalah dukhulul waqti, sudah masuk waktu isya sudah masuk jamaah. Waktu apapun jamaah, waktu masuk itu wahuwa zawalu syamsi li zuhri, lingsire matahari untuk sholat zuhur jamaah. Saya mau sholat zuhur harus nunggu matahari berada di atas persis jamaah. Matahari berada di atas persis itu saya berdiri di depan rumah yang badan saya terkena matahari jamaah. Nah, saya berdiri, saya melihat bayangan saya nggak ada, maka masuklah waktu zuhur. Nanti setelah masuk waktu zuhur, kita tunggu 2,5 jam lagi masuk waktu asar, begitu seterusnya. Jadi setiap sholat fardu itu kita harus melihat posisi matahari, lihat posisi matahari. Di setiap masjid jamaah ada yang namanya pandem. Kalau saya tahu di bagian sana pandem itu jamaah, untuk mengetahui waktu sholat. Para jamaah rahimakumullah, ngaji kita dibatasi dengan waktu. Ketika sudah masuk waktu isya, saya harus berhenti jamaah. Ngaji ini namanya ngaji mari maghrib. Kalau sudah mancing isya, saya luruskan 1/2 jam lagi, maka saya zalim. Saya nggak boleh ngaji itu zalim, kecuali kalau pihak takmir memberikan izin kepada saya. Pak Takmir utawa seksi dakwah, kula ngaji nek isya der mari eman gak oleh akeh ngerangno, diizini gak apa-apa jangan. Saya nunggu 1/2 jam lagi. Para jamaah rahimakumullah, karena saya nggak pernah istidzan, nggak pernah minta izin kepada seksi dakwah, ya saya harus taat dengan adanya beduk tadi, berhenti kita ngaji. Kita akhiri ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran berikut doa Al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka bi barakati ta'allumina hadza an tushfiya ikhwanana alladzina yamraduna. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuhassila wa tuyassira wa tusahhila li ikhwanina alladzina yahujjuna fi hadhihi sanah. Wa nas'aluka ya Allah an taj'ala hajjahum mabrura wa sa'yahum mashkura wa dhunubahum maghfura wa tijaratahum lan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.